Halo Sobat Akuntansi Manajemen, kembali lagi bersama kami kelompok 7 mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada video ini kita akan membahas tentang biaya kualitas dan produktivitas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yang pertama mengidentifikasi 4 jenis kos dan kualitas, yang kedua menyusun laporan kos kualitas, yang ketiga membedakan tingkat kualitas yang dapat diterima vs pengendalian kualitas total, yang keempat menjelaskan produktivitas, dan yang kelima menghitung besarnya laba pada saat terjadi perubahan produktivitas. Baik, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu pengukuran biaya kualitas. Ketika perusahaan menerapkan program perbaikan kualitas, timbul kebutuhan untuk memantau dan melaporkan kemajuan dari program-program tersebut. Para manajer perlu memahami makna biaya-biaya kualitas dan bagaimana mereka berubah sepanjang waktu. Secara umum, kualitas adalah derajat atau tingkat kesempurnaan. Dalam hal ini, kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan. Produk yang berkualitas harus memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dalam 8 dimensi, yaitu kinerja, estetika, kemudahan perawatan dan perbaikan, fitur, keandalan, tahan lama, kualitas kesesuaian, dan kecocokan penggunaan. Yang selanjutnya adalah definisi biaya kualitas. Kegiatan yang berhubungan dengan kualitas adalah kegiatan yang dilakukan karena kualitas yang buruk mungkin atau telah terjadi. Biaya-biaya untuk melakukan kegiatan ini disebut dengan biaya kualitas. Biaya kualitas bisa juga diartikan sebagai biaya-biaya kualitas yang timbul karena mungkin atau telah terdapat produk yang kualitasnya buruk. Definisi ini mengimplikasikan bahwa biaya kualitas berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kualitas. Yang pertama, kegiatan pengendalian dan kegiatan karena kegagalan. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kualitas yang buruk karena kualitas yang buruk mungkin terjadi. Jadi, kegiatan pengendalian terdiri atas kegiatan-kegiatan pencegahan dan penilaian. Biaya pengendalian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Yang kedua adalah kegiatan karena kegagalan. Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan atau pelanggannya untuk merespon kualitas yang buruk, yaitu kualitas buruk memang telah terjadi. Jika respon terhadap kualitas yang buruk dilakukan sebelum produk cacat atau tidak memiliki kesesuaian, tidak bisa diandalkan, tidak tahu lama, dan seterusnya sampai ke pelanggan, maka kegiatannya diklasifikasikan sebagai kegiatan kegagalan internal. Yang selanjutnya adalah mengukur biaya kualitas. Untuk mengukur biaya kualitas terdapat 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode pengali. Metode pengali mengasumsikan total biaya kegagalan adalah hasil pengalian dari biaya-biaya kegagalan yang terukur. Yang kedua adalah metode penelitian pasar. Metode penelitian pasar formal digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi. Definisi tanpa cacat tradisional mengasumsikan biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Fungsi kerugian Taguchi ini mengasumsikan setiap penyimpangan dari nilai target satu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Selanjutnya adalah fungsi kerugian kualitas Taguchi. Kita dapat melihat fungsi dari biaya kualitas diilustrasikan pada tampilan 15 di samping berikut ini. Tampilan ini dijelaskan pada persamaan berikut, yakni Ly sama dengan K dikali Y kurang T pangkat 2, di mana K adalah konstanta proporsionalitas yang besarnya bergantung pada struktur biaya kegagalan eksternal perusahaan. Y adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, T
T adalah nilai target dari karakteristik kualitas, dan L adalah kerugian kualitas. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan ilustrasi perhitungan kerugian kualitas. Kita harus mengestimasi kerugian akibat dari deviasi dari nilai target. Salah satu dari dua metode pertama, metode pengali dan metode penelitian pasar, dapat digunakan untuk membantu estimasi ini. Penilaian pada satu titik waktu diperlukan. Jika diketahui, maka hanya kualitas tersembunyi bisa diestimasi untuk setiap tingkat penyimpangan dari nilai target. Berikutnya, pelaporan informasi biaya kualitas. Sebuah sistem pelaporan biaya kualitas memiliki arti penting bagi perusahaan yang menaruh perhatian serius terhadap perbaikan dan pengendalian biaya kualitas. Langkah pertama dan paling sederhana dalam menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya kualitas aktual saat ini. Pencatatan biaya kualitas aktual secara terperinci berdasarkan kategorinya terdapat memberikan dua masukan pandangan penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan besarnya biaya kualitas dalam setiap kategori yang kemungkinan para manajer menilai dampak keuangannya. Kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya kualitas menurut kategori yang kemungkinan para manajer memiliki kepentingan relatif dari setiap kategori. Pada laporan biaya kualitas, pentingnya biaya kualitas terhadap segi keuangan perusahaan dapat dinilai lebih mudah dengan menampilkan biaya-biaya kualitas sebagai presentasi dari penjualan. Pada tampilan atau tabel laporan biaya kualitas, sebagai contoh, melaporkan biaya kualitas LED Lighting Corporation yang mencakup hampir 15% dari penjualan untuk tahun fiskal pada tahun 2008. Mengacu pada prinsip yang berlaku umum, biaya kualitas sebaiknya kurang dari 2,5%. LED Lighting Corporation memiliki kesempatan yang baik untuk meningkatkan laba dengan mengurangi biaya kualitas. Akan tetapi pengurangan biaya ini seharusnya melalui perbaikan kualitas. Pengurangan biaya kualitas tanpa upaya peningkatan kualitas merupakan strategi yang dapat mengakibatkan bencana. Fungsi biaya kualitas pandangan kualitas yang dapat diterima. Pandangan kualitas yang dapat diterima mengasumsikan terdapat perbandingan terbaik antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya kegagalan seharusnya menurun. Selama penurunan, biaya kegagalan lebih besar daripada kenaikan. Biaya pengendalian perusahaan harus terus meningkatkan usaha untuk mencegah atau mendeteksi unit-unit yang tidak sesuai. Pada akhirnya akan dicapai suatu titik di mana kenaikan tambahan biaya dalam upaya tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar daripada penurunan biaya kegagalan. Fungsi biaya kualitas pandangan terhadap cacat nol. Sudut pandangan EQL didasarkan pada definisi produk jasa tradisional. Dalam pengertian klasik, sebuah produk dikatakan cacat bila kualitas berada di luar batas toleransi suatu karakteristik kualitas. Kegagalan timbulnya jika produk tidak sesuai dengan spesifikasi dan terdapat perbandingan terbalik optimal antara biaya kegagalan dan biaya pengendalian. Berikutnya, manajemen berbasis kegiatan dan biaya kualitas optimal. Manajemen berbasis kegiatan mengklasifikasikan berbagai kegiatan sebagai bernilai tambah dan tak bernilai tambah serta halnya mempertahankan kegiatan-kegiatan yang memberikan nilai tambah. Prinsip ini dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Kegiatan-kegiatan kegagalan, penilaian, dan biaya-biaya terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Beberapa kegiatan pengendalian tidak menawarkan nilai tambah, sehingga harus dihilangkan. Kegiatan pengendalian lainnya menghasilkan nilai tambah, tetapi mungkin juga dijalankan dengan tidak efisien. Berikutnya analisis tren. Laporan biaya kualitas menunjukkan jumlah dan distribusi biaya kualitas di antara keempat kategori, sehingga menunjukkan peluang untuk perbaikan kualitas. Setelah ukuran-ukuran peningkatan kualitas ditentukan, hal penting yang harus dilakukan perusahaan adalah menentukan apakah biaya kualitas dalam berkurangan sebagaimana yang direncanakan. Laporan biaya kualitas tidak akan memperlihatkan apakah perbaikan telah terjadi atau tidak.
akan berguna bagi perusahaan untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana keberhasilan program perbaikan kualitas sejak diterapkan. Pada contoh tahun 2004 sebagai tahun 0, tahun 2005 sebagai tahun 1, dan seterusnya. Grafik trennya diperlihatkan pada gambar di sampingnya, di mana periode per tahun dinyatakan oleh sumbu horizontal dan presentasi dari penjualan dinyatakan oleh sumbu vertikal. Pencapaian biaya kualitas 3%, yaitu presentasi target, dinyatakan dengan garis horizontal pada grafik. Grafik menunjukkan terdapat tren yang tetap menurun pada biaya kualitas yang dinyatakan sebagai presentasi dari penjualan. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa perbaikan masih sangat mungkin untuk dilakukan dalam jangka panjang. Pengetahuan tambahan bisa diperoleh dengan membuat tren untuk setiap kategori kualitas. Pada tampilan berikutnya, grafik yang menunjukkan tren untuk setiap kategori diperlihatkan pada gambar di sampingnya atau grafik di sebelahnya. Kita dapat melihat bahwa perusahaan berhasil mengurangi biaya kegagalan eksternal dan internal. Uang yang digunakan untuk pencegahan lebih banyak. Biaya penilaian meningkat kemudian menurun. Perhatikan juga bahwa distribusi relatif dari biaya telah berubah. Pada tahun 2004, biaya kegagalan adalah 80% dari total biaya kualitas, yaitu 0,16 per 0,20. Pada tahun 2008, biaya tersebut turun menjadi 35% dari biaya total 0,035 perbanding 0,10. Potensi untuk mengurangi biaya kualitas juga mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Manfaat informasi biaya kualitas dapat pengambilan keputusan dan perencanaan tidak boleh dipandang remeh. Berikutnya yaitu penggunaan informasi biaya kualitas. Tujuan utama pelaporan kualitas adalah memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Sebagai contoh, dalam memutuskan pengimplementasikan program seleksi pemasok sebagai memperbaiki kualitas bahan baku, seorang manajer memerlukan penilaian terhadap biaya kualitas saat ini menurut bagian dan kategori. Penilaian biaya tambahan yang dibutuhkan berkaitan dengan program tersebut dan penilaian terhadap proyeksi penghematan menurut jenis dan kategori. Selain itu, perlu juga dibuat proyeksi mengenai kapan biaya dan penghematan tersebut akan terjadi. Setelah dampak-dampak tunai ini diproyeksikan, analisis penganggaran model dapat dilakukan untuk menilai manfaat program yang diusulkan. Selanjutnya kita masuk kepada produktivitas. Produktivitas berkaitan dengan memproduksi output secara efisien. Kombinasi atau bauran dari input yang berbeda-beda biasanya dapat digunakan untuk memproduksi output. Efisiensi produktif total adalah suatu titik di mana dua kondisi tertentu. Yang pertama, pada setiap bauran input untuk memproduksi output tertentu dan tidak satupun input yang digunakan lebih dari yang diperlukan untuk menghasilkan output. Yang kedua, atas bauran-bauran yang memenuhi kondisi pertama, dipilih bauran dengan biaya terendah. Selanjutnya kita masuk kepada pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas itu sendiri adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas, di mana ada pengukuran prospektif, di mana melihat ke masa depan dan berguna sebagai input bagi pengambilan keputusan strategis. Kemudian pengukuran produktivitas parsial itu sendiri, yaitu pengukuran produktivitas untuk satu input pada suatu waktu. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Jadi rasio produktivitas sama dengan output dibagi input. Misalkan, pada tahun 2007 sebuah pabrik memproduksi 120.000 lampu hias dan menggunakan 40.000 jam tenaga kerja. Rasio produktivitas tenaga kerja adalah 3 lampu hias per jam, yaitu 120.000 dibagi 40.000. Kemudian jika harga jual untuk setiap lampu hias adalah $50 dan biaya tenaga kerja adalah $12 per jam, maka rasio produktivitasnya yaitu output dibagi input. Outputnya sendiri yaitu 120.000 dikali $50
dan inputnya 40.000 dikali $12 didapatkan $6 juta dibagi $480.000 didapatkan rasio produktivitas senilai $12,50. Selanjutnya kita masuk kepada ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisiensi produktif. Untuk mengukur perubahan dalam produktivitas, ukuran produktivitas yang aktual berjalan dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode sebelumnya. Periode sebelumnya sama dengan periode dasar, di mana yang menjadi acuan dan standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktif. Kemudian ada untuk evaluasi strategis, periode dasar yang biasanya dipilih adalah tahun sebelumnya. Dan untuk pengendalian operasional, periode dasar cenderung mendekati periode berjalan. Selanjutnya ada keunggulan ukuran parsial dan kelemahan ukuran parsial. Yang pertama, keunggulan ukuran parsial. Jadi keunggulannya yaitu pengukuran mudah diinterpretasikan oleh semua pihak di dalam perusahaan, sehingga ukuran tersebut mudah digunakan untuk menilai kinerja produktivitas dari karyawan operasional. Dan ukuran operasional parsial menyediakan umpan balik yang dapat berhubungan dengan dan dipahami oleh karyawan operasional. Ukuran yang berkaitan dengan input-input tertentu yang berada dalam kendali mereka. Sedangkan kelemahan dari ukuran parsial itu sendiri, kemungkinan terjadinya trade-off menyebabkan perlu adanya ukuran produktivitas total untuk menilai kelebihan berbagai keputusan produktivitas. Dan kemungkinan terjadi trade-off di mana ukuran produktivitas total harus mempertimbangkan konsekuensi keuangan agregat sehingga haruslah dalam bentuk sebuah ukuran keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada pengukuran produktivitas total, di mana pengukuran produktivitas total yaitu pengukuran dari seluruh input. Perusahaan hanya mengukur produktivitas dari faktor-faktor yang dianggap sebagai indikator relevan bagi keberhasilan dan kinerja perusahaan. Dalam praktiknya, pengukuran produktivitas total memfokuskan perhatian pada beberapa input yang menunjukkan keberhasilan perusahaan secara total. Selanjutnya kita masuk kepada contoh pengukuran profil produktivitas. Jadi untuk keterangan jumlah mesin yang diproduksi tahun 2007 120.000, tahun 2008 150.000. Jam tenaga kerja yang digunakan tahun 2007 40.000 dan tahun 2008 37.500. Sedangkan bahan yang digunakan pada tahun 2007 yaitu 1.200.000 dan tahun 2008 1.428.571. Sehingga untuk menghitung rasio produktivitas parsial, yaitu yang pertama, untuk yang tenaga kerja pada tahun 2007 itu senilai 3.000 didapatkan dari 120.000 dibagi 40.000, dan untuk tahun 2008 yaitu 150.000 dibagi 37.500 didapatkan 4.000. Untuk rasio produktivitas bahan baku pada tahun 2007 yaitu 120.000 dibagi 1.200.000 didapatkan 0,100, dan pada tahun 2008 yaitu 150.000 dibagi 1.428.571 didapatkan 0,105. Dengan membandingkan profil kedua tahun tersebut, produktivitas tenaga kerja dan bahan meningkat. Perbandingan ini menyediakan cukup informasi sehingga manajer dapat menyimpulkan proses perakitan baru secara nyata telah memperbaiki produktivitas secara keseluruhan. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba. Pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan laba yaitu pengukuran jumlah perubahan laba yang diakibatkan oleh perubahan produktivitas. Aturan keterkaitan dengan laba, di mana untuk periode berjalan, hitunglah biaya input yang secara harusnya digunakan dalam keadaan tanpa adanya perubahan produktivitas, dan bandingkanlah biaya tersebut dengan biaya input aktual yang digunakan. Selisih biayanya adalah sejumlah perubahan laba yang disebabkan oleh perusahaan produktivitas. Misalnya, PQ adalah jumlah input tanpa perubahan produktivitas, maka PQ sama dengan output periode berjalan dibagi dengan rasio produktivitas periode dasar. Selanjutnya ada ukuran produktivitas yaitu analisis profil dengan trade-off. Jadi keterangannya, jumlah mesin yang diproduksi
pada tahun 2007 dan 2008 yaitu 120.000 dan 150.000. Jam tenaga kerja yang digunakan 40.000 dan 37.500, bahan yang digunakan 1.200.000 dan 1.700.000, harga jual per unit dalam satuan mesin yaitu $50 dan $48, upah tenaga kerja per jam $11 dan $12, biaya bahan per pon $2 dan $3. Untuk menghitung rasio produktivitas tenaga kerja, maka rasio produktivitas parsial pada tahun 2007 yaitu untuk tenaga kerja 120.000 dibagi 40.000 didapatkan 3.000, dan pada tahun 2008 150.000 dibagi 37.500. Untuk bahan bakunya 120.000 dibagi 1.200.000 didapatkan 0,100, dan pada tahun 2008 150.000 dibagi 1.700.000 didapatkan 0,088. Ukuran produktivitas terkait dengan laba. Untuk keterangan masih sama dengan slide sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada keterangan input tenaga kerja dan bahan baku. Untuk PK input tenaga kerja yaitu 150.000 dibagi 3 didapatkan 50.000, dan bahan bakunya 150.000 dibagi 0,10 didapatkan 1.500.000. Kemudian untuk mencari input PQ dikali P yaitu untuk tenaga kerja 600.000 didapatkan dari 50.000 dikali dengan $12 yang merupakan upah tenaga kerja per jam tahun 2008. Kemudian 4.500.000 didapatkan dari 1.500.000 dikali $3, di mana $3 merupakan biaya bahan per pon. Kemudian ada input AKI atau input aktual untuk tenaga kerja 37.500, dan untuk bahan baku yaitu 1.700.000. Dan untuk input AKI dikali P, di mana input aktual dan input keseluruhan, untuk tenaga kerja 450.000 didapatkan dari 37.500 dikali dengan $12 yang merupakan upah tenaga kerja per jam, dan 5.100.000 didapatkan dari 1.700.000 dikali dengan $3 yang merupakan biaya bahan per pon, sehingga total biaya periode berjalan yaitu $5.550.000. Kemudian input yang terakhir merupakan pengaruh terkait dengan laba, yaitu PQ kali P dikurang AKI kali P, yaitu 150.000 dikurangi dengan 600.000 didapatkan $450.000. Kemudian kita masuk kepada komponen pemulihan harga. Komponen pemulihan harga yaitu selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait dengan laba. Untuk pendapatan pada tahun 2008 yaitu $7.200.000 dan tahun 2007 yaitu $6.000.000. Selisihnya $1.200.000. Dan biaya input tahun 2008 yaitu $5.550.000 dan tahun 2007 yaitu $2.840.000, sehingga selisihnya yaitu $2.710.000. Untuk labanya yaitu $1.650.000 didapatkan dari $7.200.000 dikurangi dengan $5.550.000, dan tahun 2007 labanya sebesar $3.160.000 didapatkan dari $6.000.000 dikurang $2.840.000, sehingga selisih labanya yaitu $1.510.000. Untuk pemulihan harganya yaitu perubahan laba dikurangi dengan perubahan produktivitas terkait dengan laba, yaitu $1.510.000 dikurangi dengan $450.000 didapatkan $1.060.000. Selanjutnya ada kualitas dan produktivitas. Jadi sebagian besar peningkatan kualitas mengurangi jumlah sumber daya yang digunakan untuk memproduksi atau menjual output perusahaan. Peningkatan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Jadi, peningkatan kualitas secara umum akan tercermin pada ukuran-ukuran produktivitas. Namun, ada juga cara-cara lain untuk meningkatkan produktivitas. Sebuah perusahaan mungkin saja memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa cacat, tetapi masih menjalankan proses yang tidak efisien.
Dan yang terakhir yaitu insentif pembagian keuntungan. Jadi insentif pembagian keuntungan adalah pemberian insentif uang tunai bagi seluruh tenaga kerja perusahaan yang menjadi kunci pencapaian kualitas dan produktivitas. Sebagai contoh, suatu perusahaan memiliki target untuk mengurangi jumlah unit cacat hingga 10% selama kuartal berikutnya pada pabrik tertentu. Pembagian keuntungan memberikan insentif dengan menawarkan bonus kepada pegawai sesuai dengan presentasi penghematan biaya, misalnya 20%.